Sarapan itu kan nggak mesti nasi, gitu ya. Sarapan itu nggak mesti nasi. Ya terus terang dengan minum air putih hangat sebagai bangun tidur itu lebih bagus. Dengan pekerjaan yang banyak duduk di ruang AC terus gitu, kalau kurang minum air putih itu juga bisa terjadi sakit nih di bagian istilahnya penyakit itu namanya kolik. Nah, kolik abdomen atau kolik renal nih di bagian belakang ini, di bagian punggung tapi kanan kiri itu bisa sakit nyut kalau memang jarang minum air putih. Ini memang menjalar kemana-mana lah kalau diabetes ini ya dok ya? Iya, ke organ mata, terus juga ke ginjal, ya dia menjalar kemana-mana, termasuk jahat juga sih satu penyakit ini. Mau ototnya segini, mau otot besar, tapi kalau misalnya pola tidurnya nggak terjaga ya lemes juga. Nah, kita balik bertanya dulu nih ke diri sendiri nih. Terus juga gimana ya, maksudnya pola istirahatku, makanku gimana. Nah, kalau memang semuanya kira-kira aman, udah oke kok, udah aman. Tapi kok lemes akhir bulan dong. Ya, itu bisa jadi juga ya. Iya sih, emang harus ngecek tanggal juga ya kan. Kita pengennya berapa tahun ke depan itu produk-produk minuman berlomba-lomba untuk ya kalau bisa rendah gula ataupun yang masih dikonsumsi aman lah. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan Ali Amanda Anwar di Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan. Warga kerepotan ini belakangan kita dengar berita itu soal kesehatan, kayaknya dunia kesehatan sedang tidak baik-baik aja ya kan. Hari ini kita mau ngobrol soal diabetes, tapi dengan seorang gitaris. Kenapa sama gitaris? Nanti akan saya bahas. Tapi sebelumnya saya pengen ngajakin kalian untuk subscribe channel ini, kalian hidupin loncengnya, dan jangan lupa kalian share juga ke segala penjuru. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Semoga semuanya sehat-sehat ya, karena kayaknya kesehatan yang paling penting deh sekarang daripada diajakin gebetan jalan ya kan. Kenapa sama gitaris nih ngobrolin soal diabetes? Karena gitaris yang satu ini beda banget. Disebut sebagai dokter skena, satu-satunya di kota Medan ya kan. Beliau juga mengikuti aktif di kegiatan anak motor yang banyak kegiatan sosialnya. Tapi beliau ini juga adalah seorang dokter. Nah, gimana tuh ceritanya? Langsung aja kita mau ngobrol soal diabetes dengan Dokter Aas. Halo, dokter. Halo, Kak Alia. Apa kabarnya hari ini, Dok? Sehat, alhamdulillah. Kak Alia gimana? Aku kabarnya deg-degan ya, Dok. Karena kita mau bahas sebuah isu yang luar biasa bikin deg-degan, Dok. Dok, tapi ini ceritanya kita mau konsultasi dong, Dok. Gitu, boleh? Boleh, ya? Boleh. Dok, ini terima BPJS nggak, Dok? Boleh ke depan dulu ya, daftar. Registrasi dulu. Ini Ali sama warga kerepotan nih, kita pengen konsul dong, Dok, gitu. Oke, warga kerepotan. Warga Medan, warga kerepotan ya. Yes. Dok, ini gimana ceritanya, Dok? Tiba-tiba ada berita anak-anak pada cuci darah. Rame banget antriannya gitu. Ini apakah ada hubungannya dengan diabetes, Dok? Tentu aja sih pasti ada pengaruh lah dengan diabetes, karena juga data itu kan diambil dari 10 tahun terakhir ya, baik dari media juga yang ngasih tahu nih dari luar Indonesia lah khususnya ya, anak-anak di dunia secara global juga gimana nih untuk memang betul nggak nih cuci darah tuh. Memang peningkatan itu ada sih di 10 tahun terakhir. Tapi data yang secara benar-benar akurat itu yang memang membilangkan untuk cuci darah itu ya mungkin ya, kalau saya rasa itu tidak sebanyak itulah gitu kan. Juga dari IDAI juga bilang ya memang data 10 tahun terakhir itu memang ada peningkatan. Cuma mungkin di setiap kota-kota di Indonesia ini, khususnya di Indonesia lah ya, antara kota Medan mungkin atau kota Jakarta mungkin perbandingannya beda lah, dari penduduknya aja beda gitu. Nah, jadi memang nggak setiap kota di Indonesia juga yang mengalami ada peningkatan untuk anak-anak yang cuci darah. Cuma data dari 10 tahun terakhir itu memang ada peningkatan. Oke, dan itu memang ada pengaruhnya dengan diabetes itu sendiri ya, Dok ya? Pasti ada, karena kan diabetes juga ya ini ya, maksudnya dia karena penyakit gula ini lah ya, kalau secara awam dia memang kan merusak organ ya, ginjal gitu. Nah, pada akhirnya ya memang karena kerusakan ginjal ini kan harus cuci darah gitu ya.
Nah, dengan pola makanan-makanan yang atau minuman sekarang yang begitu-begitulah. Apa namanya, banyak banget macamnya juga sekarang. Tapi nih Dok, ada juga satu isu yang baru-baru ini kita dengar, katanya susu UHT Dok. Bener nggak tuh Dok? Susu UHT itu jadi salah satu penyumbang peningkatan diabetes pada anak. Kemarin sih saya lihat di Instagram salah satu pimpinan dokter di IDAI ya, dia ngebuat ini ya, maksudnya buat caption lah gitu. Nah, ternyata ada penggiringan opini dari wartawan yang sedikit miring nih. Nah, bahwasannya bukan susu UHT itu juga yang penyumbang untuk jadi anak-anak tuh kena gula gitu, bukan. Cuma kadang dari makanan-makanan cepat saji itu kan, ya seperti sosis-sosis atau nugget-nugget gitu, atau resto-resto yang siap saji gitu. Nah, itu sih yang kadang ngebuat jadi gula itu juga makin naik nih untuk kasus diabetes mellitus ini. Gitu sih. Dok, tapi ini kan kalau misalnya kita lihat ya Dok ya, zaman dulu ini kan kita taunya yang kena diabetes tuh orang-orang tua gitu. Kayaknya udah kakek-kakek gitu, ini kena diabetes gitu. Tapi kok sekarang kenapa anak-anak muda atau bahkan anak-anak kecil gitu udah pada kena diabetes Dok? Sebenarnya mungkin dari dulu udah ada sih, cuma kan sekarang dengan perkembangan media sosial gitu kan, yang masing-masing setiap orang punya device atau bisa ngasih info gitu. Nah, sekarang itu sebenarnya dari dulu itu memang udah ada pasti udah ada gitu. Dan ditambah lagi dengan era sekarang nih, jajanan itu ya makin banyak kan, maksudnya kopi-kopi juga ya banyak yang mengandung gula, terus juga minum-minuman yang kemasan dalam bentuk teh gitu ya, atau minuman-minuman yang penambah energi itu kan sebenarnya kebanyakan gula gitu. Nah, akhirnya di era sekarang inilah mungkin muncak tuh, naik tuh jumlah yang kena gula lah ya untuk diabetes ini sendiri. Gitu. Karena zaman dulu kan teh-tehan itu belum ada gitu ya, cuman penderita diabetes sudah ada, cuman karena nggak punya Instagram jadi nggak bisa di-share. Nah, gitu, mungkin datanya. Itulah salah satunya kan, nggak hanya Instagram lah atau media-media lain gitu. Jadi datanya itu kita nggak tahu. Nah, datanya itu nggak tahu, dan dulu mungkin ya secara pendataan secara nasional mungkin ya hanya sekedar bidang-bidang kayak kesehatan aja nih yang tahu gitu. Secara masyarakatnya mungkin kurang dapat lah informasinya untuk lebih detail. Kalau sekarang kan masyarakat juga bisa detail juga ya, bisa melihat di akun Kemenkes mungkin, dan banyak akun-akun kesehatan lainnya. Jadi di situ diupdate ya Dok ya. Jadi sebenarnya banyak faktor juga yang menyebabkan diabetes ini meningkat di kalangan anak-anak ya Dok. Banyak faktor sih, banyak faktor. Salah satunya yaitu tadi pengaruh jajan-jajanan. Itu ya. Gitu, pengaruh makanan lah atau minuman. Dok, kalau gitu kita mau masuk ke pertanyaan yang paling dinantikan oleh saya sendiri. Untuk warga Medan. Untuk warga Medan, warga kerepotan. Ini kita pasti kita penasaran banget. Kita mau bahas soal diabetesnya dulu deh Dok. Diabetes itu apa sih Dok? Kata orang sakit gula, ada yang bilang juga kencing manis. Benar nggak tuh Dok? Ya, memang secara awam memang itu benar lah ya. Memang secara definisi itu awamnya. Cuma kita dari kesehatan, ya maksudnya diabetes mellitus itu kan penyakit yang memang bisa penyakit gula ya, penyakit gula yang gula di dalam tubuh kita itu ya tinggi. Kita pertama cek dulu melalui alat untuk cek gula darah, lalu kalau memang mengalami tinggi gulanya atau terlalu rendah ya, terlalu rendah kan juga bisa DM juga kan. Terlalu tinggi bisa DM, terlalu rendah juga bisa DM. Ya, jadi itu kan ada juga tuh DM tipe 1, tipe 2. Nah, paling DM ini kita definisikan sebagai ya penyakit yang memang menyerang organ-organ tubuh lah ya, organ-organ tubuh seperti ginjal gitu-gitu, makanya bisa sampai cuci darah gitu sih. Jadi memang dia merusak organ sebenarnya. Iya, merusak organ ataupun beberapa sel-sel dan persarafan di tubuh kita. Gitu.
Jadi kalau tadi dokter cerita ada tipenya, ada Iya. tipe 1 dan tipe 2. Itu bedanya apa tuh, Dok? Nah, DM tipe 1 itu biasanya itu untuk anak-anak sampai remaja nih. Nah, sedangkan DM tipe 2 itu biasanya di orang-orang tua. Nah, itu sih. Oke, jadi kalau anak remaja itu kita remaja kayak Alia nih ya, kan masih remaja tanggung ya kita bilangnya. Nanggung banget gitu. Remaja nanggung ya. Jadi Dok, kalau remaja tanggung kayak kita ini masuknya ke diabetes tipe Kita tipe 2 lah. tipe 2. Diabetes tipe 2 tuh apa, Dok? Ya, Terdiri dari apa gitu? diabetes tipe 2 itu terdiri dari ya usia yang memang udah nggak remaja lagi ya. Yaitu udah di atas 20 tahun ke atas lah. Oke, gejalanya gimana tuh, Dok? Beda nggak sih, Dok, gejala tipe 1 sama tipe 2? Kalau gejala sih hampir-hampir sama lah kategorinya. Ya maksudnya kayak salah satu gejalanya itu ya mudah sariawan gitu-gitu. Terus juga Bibir pecah-pecah. Oh, itu serius beneran? iya, itu salah satunya. Terus luka itu sulit untuk sembuh gitu, karena kan yang namanya ada penyakit gula ini kan dia menyerang pembuluh darah gitu ya, atau sel-sel. Jadi sel-sel ini sendiri sulit untuk menyatukan luka itu kembali gitu. Itu pengaruh gula juga gitu. Berarti, Dok, kalau orang-orang yang susah move on itu kan luka di dalam hati ya, Dok ya. Itu ada pengaruh sama diabetes nggak, Dok? Itu penyakit cinta ya. Penyakit cinta. Penyakit beda. cinta. Warga kerepotan kalau beda. susah menyembuhkan sakit hati itu bukan karena diabetes. Iya, beda. Ya. Takut ini kan, Dok, jadi harus dikonfirmasi gitu. Iya, luka hati ya. Luka hati ya. Berarti selanjutnya apa lagi, Dok? Lukanya susah sembuh. Nah, luka susah sembuh. Sering sariawan. Juga kadang nafas aromanya ya kurang nggak seger lah ya. Terus malah juga kalau gula terlalu rendah itu bisa juga nafasnya itu kadang harum buah. Oh, gitu. Harum buah tapi yang udah agak busuk gitu. Iya. Wah, berarti kurang harum dong, Dok. Begitu. Jadi itu khas lah aromanya dari nafas itu sendiri gitu. Terus juga badan jadi lebih lemas-lemas gitu, lebih letih, dan lainnya itu lebih bukan karena kegiatan tapi memang karena udah ngalami DM tuh, jadi badannya lebih mudah lebih lesu capek, ya, gitu ya, terus Dok, ya? juga penurunan berat badan yang tanpa disadari lah gitu, bukan karena diet, bukan karena olahraga. Malah gitu. berat badannya turun tuh karena gulanya. Iya. Malah berat badannya turun. Banyak juga yang mengalami penurunan, terus banyak juga yang memang dia sudah obes lah ya, dan pada akhirnya ngalamin sakit gula ini, DM ini. Oh, soalnya kan, Dok, yang sering kita dengar itu kalau orang badannya obes gitu ya kan, itu kan udah pasti ada unsur-unsur diabetesnya nih gitu. Ternyata yang kurus-kurus juga perlu diwaspadai ya, Dok? Ya, banyak juga lah yang kurus juga banyak, karena kan dia kan penyakit ini kan bermain dengan sel ya. Nah, jadi juga bukan harus gemuk, obesitas dia baru kena gula, enggak juga, malah yang kurus juga ada juga, banyak juga. Gitu. Ini tadi yang tipe 2 ya, Dok ya. Kalau tipe 1 tuh ciri-cirinya gimana, Dok? Kalau tipe 1 itu yang biasanya anak-anak ya, atau remaja ya, biasanya sih anak-anak tuh ya rewel lah pastinya, rewel, terus ya juga mengalami lemas gitu ya, kurang lemas, bersemangat gitu ya. Pasti ya, yang namanya anak-anak kalau udah mengalami gitu kan dia juga nggak bakal fokus untuk sekolah, untuk belajar gitu ya. Gitu. Nah, pada akhirnya ya memang terjadi sukar luka itu juga susah sembuh juga untuk anak-anak. Oh, berarti jadi hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip. Cuma mungkin kalau anak-anak ya secara treatmentnya itu mungkin beda nih sama yang orang dewasa, mungkin dengan suntikan-suntikan insulinnya gitu kan. Nah, mungkin itu kalau untuk dosis dan insulin itu mungkin lebih ke dokter penyakit dalam lah. Nah, gitu. Kalau untuk yang lebih memahami untuk anak-anak dan juga
dewasa. Kan memang kan diabetes mellitus ini kan pegangannya dokter penyakit dalam nih. Oke. Gitu sih. Jadi memang kalau mau lebih intensnya kita ngobrol soal DM ini harus ke penyakit dalam supaya ngeceknya lebih dalam gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya sama dokter umum gitu kan ya bisa juga, cuma kan untuk pengobatan lebih lanjut dan perawatan lebih lanjut apabila sampai lukanya nggak sembuh-sembuh gitu kan, nah itu lebih baik ke harus diwaspadai, lebih baik ke dokter internis lah ya, penyakit dalam. Oke. Dok, ini kan tadi kita udah bahas soal tipe 1 dan tipe 2 nih, gejalanya kayak gimana udah kita bahas juga. Terus sebagai remaja tanggung ini kan, nanggung banget ini. Ini aku pengen nanya penyebabnya apa sih, Dok? Kenapa tiba-tiba kita bisa kena, nggak tiba-tiba dong pasti ya, kenapa kita bisa kena diabetes, Dok? Nah, jadi sebenarnya pola hidup ya. Jadi dia ada dari genetik, ada dari pola hidup juga ya. Terus ada yang turunan juga lah ya. Turunan nama genetik hampir sama lah. Nah, kenapa kalau saya bilang dari genetik, memang sih beberapa persen lah ya dari orang tua nih, misalnya dari orang tua itu mengalami sakit gula nih, DM. Nah, itu memang secara anak yang dikandungnya, nah atau kemungkinan bapaknya nih yang memang kena gula bisa menurunkan tuh dari genetikanya ke anaknya. Jadi patut diwaspadai juga lah bagi orang tuanya yang pernah kena gula atau DM, ya dia juga harus benar-benar jaga pola hidupnya lah ya. Nah, yang kedua itu kenapa saya bilang pola hidupnya atau lifestyle-nya lah ya. Itu Dok, gimana sekarang ini kan nggak hanya sekarang sih, sebenarnya dari dulu jajanan-jajanan itu kan tanpa disadari banyak kan, maksudnya dengan gula yang berlebihan gitu. Nah, akhirnya di jajanan-jajanan itu sendiri banyak mengandung gula, itu ya bisa ngebuat anak-anak atau remaja kena gula gitu. Ya minuman juga sekarang gulanya banyak gitu kan. Terus makanan-makanan berupa es kepal titik-titik gitu kan. Nah, itu juga gulanya banyak gitu. Nah, jadi memang jajanan sekarang inilah yang patut diwaspadai juga. Itu sih yang bisa ngebuat gula, termasuk kopi-kopi sekarang. Kalau memang seneng konsumsi kopi yang americano lah, nggak usah yang gula aren memang sesekali nggak apa-apa, cuma frekuensinya jangan setiap hari nih. Nah, jangan setiap hari untuk kopi yang manis gitu kan. Ya memang kalau bisa yang americano itu setiap hari boleh, tapi yang gula-gula aren tanpa gula ya, kalau boleh gitu ya. Itu sih. Aduh, agak lumayan ya ini. Oh iya, terus juga ada DM gestasional namanya. DM gestasional itu DM yang terjadi pada kehamilan. Nah, jadi ada DM tipe 1, DM tipe 2, terus juga DM gestasional. Itu pas lagi hamil, gula darah ibunya meningkat, jadi itu diserap sama anaknya. Iya, cuma ada yang memang nurun ke anaknya, ada yang syukur-syukurnya enggak nih, hanya ibunya aja. Itu sih DM gestasional. Dok, tadi kalau kita cerita penyebabnya kan, Dok? Penyebab DM ini, Dok. Tadi jajanan, ya kan? Es kepal, titik-titik itu, bener ya? Nggak hanya es kepal lah, banyak lagi lah. Yang tadi, ya kan? Kopi nih, Dok. Bener. Kopi yang itu, gula aren itu kan favorit kita banget itu, Dok, ya kan? Aduh, baik. Itulah. Selanjutnya, Dok, pola hidup yang kayak gimana lagi nih yang menyumbang peningkatan DM di tubuh kita? Ya, sebenarnya sih semuanya itu harus harus edukasi ke keluarga masing-masing nih. Sekarang nih, ini keadaan ini udah urgent nih. Di mana sekarang kasus DM itu di mana-mana ada kan. Rata-rata pasti kita di sini lah, kita berdua atau semua kru yang di sini pasti di salah satu keluarganya atau tetangganya atau sepupunya pasti ada yang sakit gula lah gitu. Nah, jadi memang dari sekarang itu kita harus mengedukasi diri sendiri dan keluarga gitu. Nah, jadi untuk pola hidup yang kakak tanya tadi itu sebenarnya
banyak sih sarapan itu kan nggak mesti nasi, gitu ya. Sarapan itu nggak mesti nasi. Ya terus terang dengan minum air putih hangat sebagai bangun tidur itu lebih bagus. Lebih bagus, nggak usah teh pakai gula, nggak usah lah, nggak usah gitu. Nah, Dokter A, bangun tidur. Iya, bangun tidur minum air putih hangat gitu. Karena juga kalau dibarengin sarapan nih, apalagi khususnya orang Indonesia ya, orang Medan lagi kadang nasi gurih nih, ya kan, atau nasi lemak tuh minumnya teh manis hangat, iya kan. Habis itu udah siap ini minum kopi lagi, berapa tuh gulanya, teng. Udah berapa gulanya. Nah, jadi lebih baik sarapan itu pagi itu cukup gini aja kalau saya ya, 2 butir telur. Memang nggak saya terapkan setiap hari, cuma seminggu itu hampir 3-4 kali lah. 2 butir telur, air putih hangat, sama pisang 1. Itu udah cukup memenuhi itu kebutuhan aja. energi sampai siang nanti. Siang nanti bebas tuh, maksudnya bukan bebas kebablasan ya. Mau makan nasi Padang, mau makan nasi soto misalnya, ya udah silakan aja. Terus sampai jam 8 malam, makan malam terakhir, abis itu udah stop. Minum air putih aja sampai menjelang tidur. Nah itu jadi nggak terlalu banyak makan juga jadinya, Dok ya? Tapi energinya tercukupin gitu. Gulanya juga teratur gitu ya, Dok, karena kan pagi itu sebenarnya nggak usah yang terlalu sarapan banyak sekenyang-kenyangnya, ngapain gitu. Kan kita takut, Dok, nanti jam 9 udah lemes lagi, Dok, kerjaan banyak gitu, Dok. Ya memang ada beberapa kerjaan. Memang ada beberapa pekerjaan itu mungkin dia dengan konsumsi gula banyak dan dia harus misalnya nih kayak tukang bangunan, itu kan memang yang dipres habis ya tenaganya. Jadi dengan dia minum gula gitu ya, atau minum-minum sasetan untuk minuman energi, itu mungkin nggak jadi masalah tuh untuk sebagian orang, karena memang yang diminumnya banyak, yang dibuangnya juga banyak. Langsung dikelola langsung diinin tubuh, habiskan gitu ya? Iya, karena juga kegiatannya atau pekerjaannya berat kan. Berarti pengaruh juga ya, Dok ya, kalau misalnya yang kita konsumsi tapi nggak kita olah di tubuh itu jadinya? Iya, pengaruh juga. Makanya kan dibutuhkan tetap olahraga, salah satu pola hidup yang bagus lah kan. Ya olahraga juga nggak mesti yang setiap hari seminggu 2 kali 3 kali jogging 1 jam aja udah cukup. Yang penting setengah jam, aja 1 dulu jam. Ya, Dok, bener ya? gitu. Karena otot kan juga butuh relaksasi kan. Kalau tiap hari dipaksa, bagi yang fitness juga yang nge-gym, kalau dipaksa kan malah makin buat tumbang nih kalau setiap hari harus nge-gym gitu. Kan dia harus ada spare waktu berapa hari istirahat untuk kontraksi ototnya kan. Berarti, Dok, tadi kalau misalnya tadi cerita masalah minuman energi yang tinggi gula, tadi kalau misalnya pun dia di tubuh dikelola dengan baik, itu nggak ada masalah? Nggak masalah sih sebenarnya, tapi jangan terlalu sering juga lah. Mungkin dia untuk sesekali gitu ya, minum supaya lebih untuk segar aja nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan apa yang dikerjain dia nih yang berat. Tapi kalau kita yang kantor yang ya beginilah AC gitu, dingin-dingin, kebanyakan duduk, air putih aja jawabannya. Nah ini, Dok, jadi kan, Dok, hari-hari, Dok, kita nih kan minumnya kopi, Dok. Kopi. Tapi dari palm sugar, gula aren. Pertanyaan Alia, ini kapan mau endorse? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Maksudnya kayak karena kita minum kopi gula aren tiap hari kan, Dok. Jadi berarti intinya kita harus lebih banyak bergerak untuk menghabiskan energi gula aren tadi ya, Dok. Perbandingannya kalau memang dalam sehari itu minum, itu bilangnya cup atau botol ya? Semuanya deh, Dok. Ada yang cup, ada yang botol gitu. Nah, kalau bisa sehari ya sekali aja nggak apa-apa lah kalau memang harus tiap hari. Cuma bandingin minum air putihnya harus lebih 1 liter lebih nih gitu, atau lebih dari 8 gelas per hari air putih. Berarti gitu. Boleh minum kopi yang gula aren tapi air putihnya banyak. Aku pengen nyari pembenaran gitu nggak sih, Dok? Iya, karena juga biar didukung gitu ya. Karena juga air putih ini kesannya sepele kan, tapi dengan ini agak ngelebar sedikit aja ya. Boleh. Dengan pekerjaan yang banyak duduk di ruang AC terus gitu, kalau kurang minum air putih itu juga bisa
terjadi sakit nih di bagian istilahnya penyakit itu namanya kolik. Nah, kolik abdomen atau kolik renal nih di bagian belakang ini, di bagian punggung tapi kanan kiri itu bisa sakit nyut kalau memang jarang minum air putih. Kalau yang memang pekerjaannya duduk terus gitu, khususnya kadang kan pegawai bank gitu. Nah, makanya memang air putih ini adalah sumber kesehatan yang paling baik. Yes, jadi jangan lupa walaupun banyak minum kopi, jangan lupa usahakan minum air putih lebih dari 8 gelas per hari. Siap. Dok, ini kan tadi udah udah aman ya, yang minum manis-manis juga sebenarnya boleh, tapi jangan kebanyakan gitu. Jangan lupa dibakar juga. Benar. Jadi buat kaum-kaum yang mager-mageran ini ya dok, olahraga lah. Gitu ya, dok. harus olahraga, karena juga ya olahraga ini kan bisa ini ya, maksudnya dari secara kejiwaan juga orangnya itu yang olahraga pasti orangnya bisa lebih riang, konsentrasi, produktif. Nah itu awal segalanya juga tuh olahraga. Perhatiin lah orang-orang yang senang olahraga, pasti orangnya gak ada yang diem gini, gitu ya. Lemes, gak ada. Pasti dia lebih energik, lebih mudah senyum. Aku kayaknya agak kurang susah senyum nih dok. Kayaknya harus olahraga berarti. Benar. Jadi buat yang susah-susah senyum nih, kayaknya kurang energik, kurang happy, tolong olahraga. Harus olahraga ya. Jadi dok tadi itu apa namanya kalau kita cerita pola hidup tadi itu yang banyak banget ya dok. Soal makanan, olahraga sama apa yang kita konsumsi juga. Banyak minum air putih. Diingetin lagi loh sama dokter Aas. Dok tolong dong bilangin ke warga-warga kerepotan dok biar minum air putih dok. Warga kerepotan untuk apa yang harus mahal-mahal, sementara air putih itu buat sehat minimal 8-9 gelas per hari. Itu untuk warga kerepotan. Dibarengin juga dengan olahraga. Konsumsi buah dan sayur juga jangan lupa. Nah, itu Dokter Aas 2024. Dok, tapi ini kalau misalnya cerita diabetes nih kan tadi dengan pola hidup yang begitu ya dok. Tapi pengaruhnya diabetes ke tubuh kita ini kan macam-macam ya dok. Salah satunya kayak karena dokter anak band, jadi kita cerita sebuah band namanya Efek Rumah Kaca. Nah itu kan juga ada basisnya yang mengalami retina diabetikum. Sampai bikin lagu judulnya Sebelah Mata. Karena itu matanya. Bener sih. Matanya gimana sih dok ceritanya diabetes ke mata ini dok gitu, mempengaruhi sel saraf mata? Jadi retinodiabetikum ini adalah persarafan atau sel yang di mata itu diganggu nih sama gula, akibatnya jadinya jejaringannya ya itu bisa merusak persarafan atau sel di bagian mata. Itu makanya banyak juga yang kena gula ini atau DM ini terjadi matanya kabur sampai mengalami kebutaan. Mengalami kebutaan gitu. Nah, mungkin yang Kak Alia tanya tadi dengan yang band Efek Rumah Kaca emang bener itu terjadi sama basisnya. Gitu. Dari liriknya kan ada tuh. Dari liriknya kan sebelah mataku gitu kan. Nah, memang sebelah matanya itu mengalami itu tadi, retinodiabetikum itu. Berarti dia memang menjalar kemana-mana lah kalau diabetes ini ya dok ya? Iya, ke organ mata, terus juga ke ginjal, ya dia menjalar kemana-mana, termasuk jahat juga sih satu penyakit ini. Terus juga kebanyakan kaki itu jadinya bengkak, luka-luka gitu, karena itu berdasarkan gravitasi lah ya, karena juga kenapa kaki itu pasti banyak yang luka kan, kalau yang kalian tahu nggak yang penyakit DM itu rata-rata tuh banyak yang kakinya itu luka atau kadang-kadang sampai diamputasi gitu. Nah, sampai diamputasi itu karena jaringan atau di bagian kakinya itu memang udah mengalami pengaruh gaya gravitasi kita ya. Karena kita berdiri yang paling rendah itu kan kaki ya. Nah, jadi pada akhirnya kaki itu yang dihajar si DM ini, dihajar gula ini sendiri, makanya kakinya sampai ada yang diamputasi, maaf nih, sampai baunya kadang, wah. Karena lukanya tadi nggak sembuh-sembuh itu. Lukanya nggak sembuh, sampai gitu. Nah, jadi kadang dokter internis itu sama dokter bedah itu kolaborasi juga mereka. Nah, dokter internisnya yang menghadapi penyakit gulanya, giliran amputasinya nih itu dokter bedah. Tuh banyak tuh sampai
maaf sampai jempolnya itu harus diamputasi gitu. Iya. Jadi dia memang menjalar-jalar ke segala tuh. organ tubuh bisa juga ya, Dok ya. Terutama ke bagian kaki. Itu. Dok, tapi ini pertanyaannya kapan nih kita perlu untuk ngecek gula darah, Dok? Cek gula darah Ya, itu. kita kan nggak pengen tuh dia udah ada nih, tapi kita kan nggak pengen dia menjalar kemana-mana gitu, harus kita cek gitu, Dok. Cek gula darah itu kan dia ada namanya HbA1c. HbA1c ini bisa kadar gula darah kita saat 2-3 bulan terakhir. Nah, sedangkan ada namanya TTGO, tes toleransi glukosa oral itu untuk 2-3 hari yang bakal kita periksa ini gitu. Nah, jadi memang pemeriksaan dari situ ya pastinya akurat gitu. Dari situlah kita tahu untuk kadar gula darah dalam tubuh kita berapa gitu kan. Apabila udah di atas 170, 180 atau 200 mungkin patut diwaspadai gitu. Jadi kita harus tiba-tiba punya kesadaran diri sendiri aja lah untuk ngecek gula darah. Ya main aja kadang ke apotek itu nggak mesti beli obat ya. Kadang mereka juga ada yang cek gula darah. Ini cek apa satu lagi, Dok? Kolesterol gitu. Asam urat kan. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Nggak usah beli obat lah, sekali-sekali aku yang berobat nih, coba ngecek itu aja. Mungkin kalau ke dokter langsung kan konsultasi lagi mau cepet gitu kan. Nah kalau itu kan langsung tuh, mereka ada sticknya, langsung periksa. Dan itu hasilnya akurat juga. Insya Allah akurat lah kalau ini. Kecuali kalau mesinnya rusak ya, rusak. Itu sudah di luar dari kuasa kita. Tapi ya akurat lah untuk pemeriksaan itu. Ya kalau bisa 2 bulan sekali udah boleh ya? Lah, boleh periksa. Atau apa namanya, pas kita ngerasa apa gitu, pas kita ngerasa lemes-lemes itu kita ke dokter atau kita ngecek gula darah gitu, Dok? Kalau lemes-lemes itu sebenarnya ke diri sendiri dulu nih. Aku udah makan belum ya hari ini? Oh rupanya gitu lemesnya karena lapar. Gitu, bisa kan? jadi. Lemes-lemes di sini atau tidurku cukup nggak ya hari ini? Oh itu pengaruh juga. Iya. Bikin lemes. Atau aku banyak aktivitas nih seharian. Aku tidur, aku kerja, aku fitness nih, atau nge-gym atau olahraga. Tapi pola tidurku parah nih, cuma 3 jam gitu, 2 jam ya lemes juga gitu. Mau ototnya segini, mau otot besar, tapi kalau misalnya pola tidurnya nggak terjaga ya lemes juga. Nah, kita balik bertanya dulu nih ke diri sendiri nih. Terus juga gimana ya, maksudnya pola istirahatku, makanku gimana. Nah, kalau memang semuanya kira-kira aman. Udah oke kok, udah aman. Tapi kok lemes? Akhir bulan, Dok. Ya, itu bisa juga. Jadi juga ya. Iya sih, emang harus ngecek tanggal juga ya kan. Lemas, letih, lunglai. Berarti kalau misalnya kita ngerasa kayak habis minum yang manis-manis tadi, tiba-tiba kita lemas nih gitu. Padahal ini bukan akhir bulan, habis itu tidur juga udah aman gitu. Harus dicek sih segera ke rumah sakit lah ya, atau klinik terdekat gitu. Di situ kita cek berapa gula darahnya gitu kan, berapa kolesterolnya gitu. Nah dari situ kan nanti kita tahu tuh dari hasil pemeriksaan darah apakah memang harus dirawat gitu kan, harus diinfus atau malah kekurangan gula nih gitu. Karena kan cairan infus ini juga beda-beda nih. Nah ada yang cairan infus itu berupa dextrose, itu khusus yang memang gula ya, kekurangan gula gitu. Nah jadi memang sampai di titik itukah harus diinfus atau perawatan lebih. Nah berarti lemesnya itu tanya dulu sama diri sendiri. Setelah kira-kira istirahatku, pola makanku, minumku gimana. Nah kalau memang semua kira-kira udah oke kok lemes, klinik, ke rumah sakit. Ke klinik gitu ya, coba tes. Kalian kapan sih warga kerepotan terakhir kali ngecek gula darah? Aku kayaknya ayo. Tapi ngomong-ngomong ngecek ya warga kerepotan ini, selain ngecek gula darah, Ale juga pengen ngingetin kalian untuk ngecek Instagramnya, TikToknya, dan Facebooknya Ngereportin Medan. Di sana kalian bakal dapat informasi-informasi menarik soal kota Medan, soal Indonesia, soal kesehatan, soal mancanegara, semuanya ada di sana. Jadi harus kalian follow sosial medianya. Dok, ini balik lagi ke diabetes kan, Dok. Jadi kalau tadi kan kita ngecek gula darah nih, Dok. Iya. Tadi dokter bilang juga ada kalau gula darahnya kurang gula juga bisa gitu ya, Dok. Iya. Nah, sebenarnya kebutuhan gula kita selama 1 hari itu berapa banyak sih, Dok? Nah, ini balik lagi nih, tergantung dia obesitas apa enggak gitu, atau dari pemeriksaan gula darahnya itu
berapa dulu nih. Tapi kalau dia dalam keadaan normal, di angka dalam batas normal lah ya, kalau saya rasa sih gula itu juga nggak usah terlalu banyak. Ya mungkin pagi ya bolehlah minum teh. Nah udah Berapa nanti minum teh taunya gulanya 4 sendok ya makan gulanya gitu, Dok? cukup ya 1,5 sendok, 2 sendok cukup gitu. 2 sendok apa nih, Dok? 2 sendok makan. sayur. Sendok makan. Nah, oke. sendok teh, sorry. 2 sendok teh. Oke. Nah, habis itu udah makan siang, makan malam udah stop aja. Nggak usah terlalu banyak. Gula ini kan kita makan nasi juga udah memperoleh gula dari Apa situ. aja, Dok, yang kita makan tuh yang udah ada gulanya, Dok? Ya buah-buahan, Oh, itu udah termasuk buah-buahan ada gulanya juga, juga? buah-buahan, terus juga ya nasi, udah ada gulanya juga gitu. Jadi emang nggak mesti dari gula langsung gitu. Oke, gula yang alami juga kita udah dapetin sebenarnya. Iya, gitu. sebenarnya. Jadi memang kalau untuk gula dari dalam tubuh lebih bagus sih ini aja dari buah gitu. Dari buah itu udah kayaknya udah oke sih. Jadi banyakin makan yang memang gula alami aja ya, Dok? Ya, saya pribadi juga ya dalam seminggu itu hampir jarang lah minum yang gula-gulaan gitu ya. Makan nasi, kebanyakan minum air putih gitu. Oke. Udah saya jalani 4 tahun belakangan lah gitu. Oke, itu yang bikin dokter jadi glowing ya, kayaknya ya. Banyak yang bilang gitu, tapi saya ngerasa itu juga mempengaruhi tuh, jerawat jadi kurang, terus muka juga nggak berminyak gitu. Oke. Mungkin mempengaruhi Jadi gitu. pola hidup sehat itu memang mempengaruhi. Mempengaruhi, makanya air semuanya. putih juga ya kan dari air putih ini juga dia menyehatkan kulit juga kan sebenarnya, menyehatkan kulit, makan buah-buahan, sayuran gitu. Nah itulah yang saya rasa bisa mengurangi jerawat juga Ini yang punya gitu-gitu masalah lah. jerawat ini Apalagi kan dengan apa namanya klinik kecantikan dengan anak-anak muda sekarang yang menggandrungi itulah para skincare gitu-gitu. yes. Kayaknya sebelum kalian ke skincare kayaknya Benerin dulu pola minum dan pola makannya percuma nih kalian beli skincare berdus-dus tapi kalau makan sayurnya kurang, air putihnya kurang. kita. Begadang juga. Untuk apa gitu ya, nggak bisa. Jerawat tuh bakal nimbul juga kalau kalian tuh begadang gitu ya, bakal nimbul juga gitu. Oke. Dok, ini tadi kita cerita gula darah yang tinggi kan, Dok. Kalau misalnya nih, Dok, kan kita punya gebetan tuh manis banget gitu. Kita lihat manis banget lah, Dok, orangnya, Dok. Itu kita lihatnya apakah menambah gula darah, Dok? Mungkin Takut ya, kan nanti gimana gitu. tiba-tiba dia tumbang. Iya kan, habis dilihatin, habis aku lihatin taunya aku pingsan karena gula darahku ketinggian gitu, Ketinggian Dok. gitu ya. Aduh, jangan terlalu manis lah ya. Itu, Dok, ada nggak sih pengaruhnya itu menaikkan gula darah, Dok? Menaikkan gula darah dengan ini ya. Melihat gebetan yang manis banget itu, Dok. Gak ada ngaruhnya itu. Gak ada ngaruhnya. Aman ya berarti, Dok, ya? Gak ada ngaruhnya. Alhamdulillah. Berarti bisa dong aku lihat-lihatin terus. Bisa, Aman ya, Dok? bisa. Terus-terusan Oke. aja lihat tuh. Dok, ini kalau kita cerita diabetes tadi kan, Dok, nggak terlepas dari makanan dan minuman yang manis-manis tadi kan dokter bilang ya kan. Sekarang ini, Dok, makanan dan minuman manis itu kan modelnya banyak banget gitu. Di Indonesia kita produksi itu kan terus-menerus baru terus nih, Ya, kita ada minuman benar. baru terus, ada makanan baru terus gitu. Nah, menurut dokter gimana nih regulasi dalam apa ya? Kalau kita bilang tuh dalam pendistribusian makanan dan minuman manis ini ke masyarakat gimana, Dok? Yang kita ketahui lah ya, kalau di negara-negara Asia ya, di Asia gitu ya, kayak negara tetangga aja lah ya, Singapura mungkin, Malaysia, mereka itu udah buat standarisasi. Jadi kalau kita nih masuk swalayan nih, masuk swalayan, terus dideretin tuh ada beberapa minuman-minuman dari berupa minuman energi, teh gitu ya. Nah, itu mereka kayak ngasih peringatan gitu loh, ada standarisasinya. Dari yang warna hitam, merah, kuning gitu. Itu maksudnya itu hitam, itu yang gulanya sangat tinggi. Nah, nanti dideretin tuh yang mana gulanya sangat tinggi. Nanti yang warna merah, berarti yang udah cukup tinggi juga. Nah, terus ada yang warna kuning yang udah menuju tinggi tapi yang masih kategori aman gitu. Atau yang memang rendah gula gitu. Nah, memang standarnya untuk swalayan di seluruh Indonesia ini ya, kalau bisa sih pemerintah udah bisa ke sana juga nih arahnya, harus buat standar tingkatan gulanya nih di setiap minuman-minuman yang dijual, karena kan kasihan lah
saudara-saudara kita yang awam yang nggak ngerti ngelihat kemasannya menarik gitu kan, wah ini kopi nih ternyata dalamnya kopinya berapa persen, gulanya hampir berapa persen lebih tinggi gitu. Nah jadi memang harus pemerintah harus turun tangan lah untuk persoalan ini karena warga atau masyarakat Indonesia kayaknya nggak cukup dengan melihat ini ya daftar untuk nilai gizinya bener. di kemasan itu kayaknya jarang yang mau ngebaca itu, tapi lebih baik kan kalau di situ ada peringatannya di swalayan gitu ya, dibantu langsung. Wah ternyata minuman merek A ini gulanya peringatannya merah nih, ada sampai yang yang ini kuning, yang ini rendah gula gitu. Nah jadi kita pengennya berapa tahun ke depan itu produk-produk minuman berlomba-lomba untuk ya kalau bisa rendah gula ataupun yang masih dikonsumsi aman lah, kategori aman gitu. Jadi berlomba-lomba kan. Nah ya pengennya sih kalau saya pribadi harus begitulah untuk standarisasi minuman-minuman kemasan tapi yang gulanya gitu ya. Dok, tapi kalau itu kan di swalayan kan dok ya. Kalau sekarang kan ada isunya cukai minuman manis. Nah itu menurut dokter berpengaruh nggak sih untuk menurunkan tingkat diabetes di Indonesia? Kalau cukai minum manis balik lagi ya, selama dia masih suka konsumsi, mau cukainya berapa kadang dihajar aja gitu. Tapi mungkin boleh juga lah, karena kan cukup bisa memfilter lah ya karena ada cukainya. Cuma kalau dibarengin yang kayak saya bilang barusan, itu kayaknya lebih oke sih standarisasi minuman untuk gulanya itu. Nah dibarengin lagi dengan cukainya mungkin bisa mencapai jadi goalnya untuk gula-gulaan inilah, masalah gula-gulaan ini di produk minuman. Dok, berarti harus sinergi antara pemerintah dengan ya pihak yang distributornya lah. Nah ini tapi dok kalau misalnya untuk cerita diabetes ini kan memang kita harus banyak diworo-woroin ya kan dok ke warga Medan dan warga Kerepotan gitu. Jadi kan kita kayak butuh bukan influencer sih, kita butuh dokter-dokter influencer kayak dokter gitu supaya kita tuh nggak sempat kena diabetes dulu baru kita berobat. Gitu. Nah ini kalau dokter adakah pesan-pesannya supaya kita terhindar dari diabetes? Yang pertama itu balik lagi ke lifestyle ya. Lifestyle kira-kira minuman apapun itu yang sifatnya manis gitu, ya lebih baik ditunda dulu aja. Lebih baik ya nggak usah dikonsumsi lah ya. Lebih baik minum air mineral, perbanyak minum air mineral gitu. Kalau memang harus ada teh, balik lagi nih kondisi gula di dalam tubuh kamu seperti apa gitu. Dalam pemeriksaan terakhir beberapa bulan terakhir berapa nih gula darah kamu gitu. Nah mungkin kalau memang aman-aman aja, monggo silakan. Tapi itu juga jangan terlalu berlebihan. Gitu ya, cukup kalau memang doyan teh manis gitu ya, boleh minum sehari segelas. Habis itu udah balas dengan air putih gitu. Apalagi masih dingin disajiin tuh siang-siang, buah gitu kan. Panas kan dok, nah, ya kan? Cuma kan setelah itu ya udah banyakin minum air putih lah. Ya saya jamin pasti orang yang doyan minum air putih pasti lebih fresh. Dijamin lebih fresh. Terus juga peningkatan berat badannya juga pasti lebih stabil lah. Gitu. Dan gula darahnya juga lebih terjaga. Nah itulah yang pastinya. Dan juga pola makan, juga sarapan yang kayak tadi kita bilang aja gitu ya. Kalau saya sih nerapinnya 2 butir telur, 1 pisang, terus juga air putih hangat aja gitu. Biar mencegah yang begitu-begitu ya, untuk mencegah DM-nya gitu. Tapi untuk kalian yang memang sejauh ini aman-aman aja nih, untuk tingkatan gula darah masih normal, ya bolehlah ditambah olahraga gitu ya, terus juga ditambah dengan asupan-asupan seperti sayuran, buah
gitu sih. Oke, makan sayur dan buah. Makan sayur dan buah. Oke, itu ya dok ya. Ya, apalagi kalau direbus gitu lebih oke kan dibanding jangan tumis. banyak ini ya, jangan banyak diolah-olah banget ya. Ya, tapi kalau memang harus ditumis ya nggak apa-apa lah, cuma minyaknya jangan kebanyakan nih. Iya. Digoreng itu dok. Iya, Ditumis. jadi goreng tuh kangkung. Jadi berarti memang pola hidup kita harus Pola benerin ya dok hidup ya. sih, pola hidup. Apalagi yang generasi sekarang lah ya, generasi sekarang tuh emang kurang peduli dianya, kurang peduli dianya. Dan untuk makan makanan yang lebih apa ya, healthy gitu. Benar. Ini kita harap semoga habis ngobrol sama Dokter Aas kita jadi terinspirasi untuk makan lebih sehat. Harus gitu ya dok. Oke, buat yang udah terkena diabetes dok, apa nih pesan-pesannya dok? Buat yang terkena diabetes itu harus sering cek, ke klinik atau rumah sakit terdekat, cek gula darahnya juga gitu, apakah memang harus dirawat gitu ya. Dan kalau bisa memang makan itu yang benar-benar harus di stop lah yang manis-manis. Oke, stop yang memang manis-manis. benar-benar yang manis-manis itu makanan atau minuman ya kita cut dulu. Oke. Kita cut dulu. Siap dok, ini memang ngobrol soal diabetes sih kayaknya nggak akan cukup ya dok kalau sebentar sebenarnya nih. iya. Kayak kita pengen ngobrol lebih banyak lagi nanti mungkin di balik studio ya dok ya. Mungkin nanti boleh diundang dokter spesialis internisnya, dokter penyakit dalam untuk lebih detail lagi tuh. Oke. Untuk warga Medan atau warga ngerepotin Kita biar lebih ngulik detail lagi lagi. soal Kalau saya kan diabetesnya. secara yang mendasar lah ya, basicnya. Mungkin untuk lebih detail lagi obatnya seperti apa, dosis seperti apa, boleh tuh. Oke, next time mungkin kita akan undang dokter Iya, spesialisnya. harus. Dokter Aas, terima kasih banyak loh hari ini kita udah Sama-sama, ngobrol Kak Alia. soal diabetes, ngobrol soal pola hidup yang lebih sehat. Semoga ini bisa ngasih inspirasi ya buat Amin. warga Medan, warga Terima Kerepotan. kasih untuk warga Medan dan warga Kerepotan. Oke, warga Kerepotan ini kita udah ngobrol soal diabetes mellitus, DM bukan DM Instagram ya. Jadi kita udah tahu banyak soal DM dan memang harus ngejaga pola makan, pola hidup dan pola pikir juga kayaknya harus lebih lebih tenang ya. Benar Jangan sih. lupa ya. Warga Kerepotan, kayak yang tadi dibilang Dokter Aas ya, kalau kalian punya ide siapa lagi yang akan kita undang di studio Ngerepotin, kalian tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.